Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta Allah muliakan. Alhamdulillah, tiada kata yang layak terucap pada kesempatan subuh hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan jatah usia kepada kita semua hingga per hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan secara cuma-cuma, bahkan kita dengan leluasa tanpa alat bantuan pernafasan. Ini merupakan anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita menurut versi kita. Bernafas ini adalah kenikmatan yang paling besar tentunya ya. Beda halnya dengan versi Allah Subhanahu wa taala. Justru di kita bernafas ini katanya hanya sebagian kecil dari nikmatnya yang Allah berikan. Kalau bernafas menurut versi kita ini adalah anugerah terbesar, kenikmatan terbesar. Tapi di sisi Allah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling terkecil yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat bernafas. Dalam sebuah riwayat Imam Abi Dunya, dulu katanya Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya mengenai jenis-jenis kenikmatan yang Allah berikan apa saja biar bisa mensyukurinya. Mungkin Nabi Daud kalau nikmat yang besar takut, khawatir tidak bisa bersyukur. Kasih tahu ya Allah nikmatmu yang terkecil saja, nikmat berupa apa biar saya bisa mensyukurinya. Maka Allah menjawab dalam riwayat tersebut dengan berfirman, anta tatanafas fahiya adna ni'mati. Engkau bernafas, itulah nikmat terkecil yang aku berikan. Luar biasa kita. Padahal untuk bernafas ini dibutuhkan sedikitnya kata para ahli sehari semalam udara yang mana di dalamnya terkandung oksigen dan nitrogen. Saya pikir nitrogen mah hanya untuk ban kendaraan hungkulnya, ternyata untuk bernafas pun unsur udara yang kita hirup itu ada kandungan nitrogennya, bukan hanya oksigen saja. Saya tahu mah nitrogen itu dijual di SPBU untuk nambah angin ban. Ternyata untuk bernafas juga ada nitrogennya. Itu sehari semalam 2880 liter katanya udara yang masuk oksigen dan nitrogen ke paru-paru kita. Kalau udara oksigen yang murni dihasilkan dari pepohonan, sebenarnya dulu waktu saya sekolah di sekolah dasar diajarkan bahwa siang hari tumbuh-tumbuhan itu melepaskan zat oksigen, kalau malam hari karbon dioksida. Itu untuk nafas per satu orang dibutuhkan 9 batang pohon besar untuk memproduksi oksigen sebanyak 2.800-an liter. Saya juga kurang ngerti kenapa satuan volume ukuran untuk udara juga menggunakan liter. Ya, biasanya yang di liter mah benda cair ya, air, minyak, kelihatan 1 liter katanya. Kalau udara saleter teh sakumaha, nggak bisa dilihat. Per 1 liternya itu harganya katanya Rp25.000 zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau 25.000 saja kali 2.880 liter
itu maka sehari semalam kita harus merogoh kocek kita untuk beli udara sebesar 72 juta rupiah. Kerengarenghap tak Ustaz Farhan, untuk bernafas sediakan uang 72 jutaan per hari. Kali sabara hari kita bernapas, sudah berapa lama kita bernapas. Tapi kata Allah, ma anta tatanafas fahiya adna ni'mati. Engkau bisa bernapas dengan gratis, dengan cuma-cuma, itu sudah nikmat yang aku berikan, dan kategorinya katanya nikmat terkecil. Makanya kita selalu bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kembali aku. Tadi pagi kita bangun dari pukul 2, mungkin setengah 3 dini hari, dalam keadaan sehat, bernafas pun tidak terenggah-enggah, dengan lancar, dengan normal, tanpa dibantu saluran pernapasan. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Insya Allah bentuk syukur kita diwujudkan dengan salah satunya melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan, mulai dari tadi sholat malam, tahajud ya. Tahajjada ya tahajjud itu kata Ustaz Farhan mah ahli bahasa Arab, dari kata jahada itu bersungguh-sungguh, ditambahin huruf ta di awal jadi tahajud. Kata kaidah bahasa Arab, maka kalau ada satu kata ditambahin huruf, satu huruf atau dua huruf atau lebih di awal atau di tengah, ini menunjukkan akan menjadi penambahan makna sebenarnya. Dari artinya tahajjada itu dari kata jahida, jahada sungguh-sungguh, maka ini maknanya itu jadi memaksakan untuk sungguh-sungguh. Kayak kalimat taqabbal kemarin waktu Idul Fitri berseliweran di WA kita, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu taqabbal. Tadi saya di rakaat pertama sholat subuh kita membaca dari potongan ayat berapa Ustaz Farhan? Surat Al-Baqarah, yang kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam ketika sedang proses mendirikan Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail, dan ingatlah ketika yarfa'u, bahasa Arabnya itu dalam bentuk fi'il mudhari present tense ya. Yarfa'u itu sedang berarti. Ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail sedang meletakkan qawaid, pondasi, ketika meletakkan batu pertama mungkinnya ngabangun Ka'bah. Ketika sedang proses membangun Ka'bah, tak henti-hentinya Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah. Taqabbal itu bukan hanya terimalah karena ada tambahan tak, aslinya mah dari huruf qabbala yuqabbilu, nampi, menerima. Ketika ditambahin tak, taqabbal, kayak tadi tahajud dari kata jahada yazhidu, bersungguh-sungguh. Tahajud mah maksain supaya kita teh sungguh-sungguh. Jadi memang untuk tahajud mah harus ada paksaan dalam diri kita. Saya harus bangun ini nanti dini hari, akhir malam pertigaan. Tahajud itu memaksakan. Taqabbala, ya Allah paksakan kami terima ya. Seolah-olah dalam tanda kutip memaksa Ibrahim dan Ismail ini kepada Allah untuk diterima. Taqabbal minna ya. Semoga ya Allah ada harapan sedikit, memaksa memohon nanti. Terimalah dari kami, taqabbal minna. Nah, kalau kita berdoa menggunakan kata-kata redaksi taqabbala, yaitu berarti ya Allah terimalah. Itu berarti kata-kata terimalah teh dalam tanda kutip seperti seolah-olah menyuruh ke Allah teh sing ditarima ya Allah. Maksakeun urang teh tahu amal kita teh pas-pasan sebetulnya teu hade-hade teuing, tidak wallahu alam benar dan tidak sesuai tuntunan sunnah, sesuai Al-Quran atau hadis. Tapi please ya Allah, I beg you, cek orang bule, saya mohon supaya diterima amal saya meskipun kurang-kurang keneh ya teh. Salat kami ya Allah meskipun rada tunduh nunutan, kadang tidak konsentrasi, teu khusyuk, tapi please tampi atuh salat abi teh ya Allah.
Jangan sampai ibadah-ibadah kita teh hampa gitunya. Di mata Allah tidak ada nilainya, sehingga kita berharap tentunya apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, mohon ya Allah terima, taqabbal minna. Nah, kita memaksakan subuh-subuh najan tunduh, tiris dan sebagainya, pagi ini pun menghadiri pengajian. Semoga saja ya Allah ini menjadi ibadah kita yang meskipun tidak maksimal, semoga diterima. Amin ya robbal alamin. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara, para pini sepuh yang saya hormati serta Allah muliakan, di saat kita memang ibadah-ibadah tadi ingin diterima oleh Allah meskipun belum sempurna, kita juga kadang dihadapkan dengan keadaan fenomena kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kata orang Garut mah keur maeukeur ibadah teh kurang sempurna. Naon keur maeukeur teh bahasa Indonesianya? Udah mah mungkin ibadah kita itu belum sempurna, ditambah lagi kadang perbuatan kita banyak dosa. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis dosa di dalam Al-Quran, istilah-istilah yang digunakan Al-Quran untuk kata dosa, biar kita mengetahui nu mana ya orang teh nu sering dosa teh yang kita sering kerjakan teh, kategori dosa seperti yang mana, seperti apa yang Quran nanti terangkan, juga bagaimana cara bertaubatnya. Karena kan sering kita dengar, semoga saja dengan pengajian ini, dengan hadirnya kita di sini menjadi penggugur dosa-dosa. Semoga saja dengan setiap langkah kita ke tempat majelis ilmu menjadi penghapus dosa-dosa. Dosa yang mana yang otomatis gugur dihapus dengan langkah kita ke majelis ilmu teh? Karena nanti ada jenis-jenis dosa yang memang harus ada taubatan tertentu, ritual tertentu, kita harus bertobat. Ada juga dosa-dosa yang harus kita meminta maaf langsung kepada manusia kalau kita melakukan kesalahannya kepada sesama. Untuk otomatis maruragan hilang ketika pergi ke pengajian. Dosa kamanusa mah harus ada proses hahampuraan, minta maaf dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahuilah kategori jenis-jenis dosa apa saja nanti yang akan disebutkan di dalam Al-Quran. Imam Syekh Fuad Al-Baqi Al-Masri menyusun kitab yang berjudul Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Quranil Karim. Mu'jam itu kamus, dictionary. Jadi dalam kitab tersebut dirunut per huruf setiap kata-kata di dalam Al-Quran, termasuk kata tentang dosa. Dalam kitab tersebut, dalam Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Quranil Karim, ada istilah nanti sayyi'ah. Untuk penyebutan dosa, di huruf sin kita akan menemukan kata sayyi'atun. Huruf-hurufnya sin kecil, itu penamaan dosa, istilah dosa di Al-Quran disebut dengan sayyi'ah. Secara bahasa dalam kamus bahasa Arab, sayyi'ah itu arti aslinya kejelekan, keburukan, sesuatu yang tidak baik. Nanti lawan katanya hasanah. Jadi kalau ada nama ibu-ibu yang bernama Bu Hasanah, artinya baik. Kalau laki-laki Hasan, Hasanun itu baik. Lawan katanya hasanah, sayyi'ah. Sayyi'atun itu kejelekan. Atau juga dalam Al-Quran istilah sayyi'ah itu digunakan untuk sesuatu yang kurang tidak kita sukai, seperti bencana, musibah. Quran juga menggunakan istilah sayyi'ah, sesuatu yang tidak baik kan, sami. Musibah juga sesuatu yang kurang kita sukai kalau kita ditimpa musibah mah. Berarti secara etimologi, secara definisi bahasa mah, sayyi'ah itu aslinya artinya kejelekan, keburukan.
Jadi ketika Quran menyebut istilah sayyi'ah untuk dosa-dosa kita, berarti pekerjaan yang kita kerjakan itu berupa kejelekan, keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di mata Allah, dalam pandangan Allah, kejelekan-kejelekan yang dosa-dosa sayyi'ah ini kadang menurut pandangan manusia secara etika, moral, tata krama, aturan jelema ge itu sesuatu yang jelek. Itu biasanya di adat istiadat kita, dalam budaya, dalam adat istiadat, nanti ada sesuatu yang dianggap baik, ada yang sesuatu yang dianggap jelek. Biasanya yang dianggap baik oleh adat istiadat, istilah dalam bahasa Al-Qur'annya al-urf, ma'ruf. Kita sering mendengar contoh ayatnya di salah satunya surat An-Nisa ayat 9. Ya. Ayat berapa? Yang tentang pembagian waris. Jika pembagian waris dihadiri oleh orang-orang selain ahli waris, tapi masih kerabat, dulur, keluarga, tapi sebetulnya dia nggak dapat jatah warisan secara hukum faraid. Nah, kita kasih ke mereka dari kita yang mendapatkan waris. Piraku ngus datang, ngus hadirnya tadi bere melongkeun hungkul. Kasih kalau ada namanya. Kalaupun tidak mampu ngasih, nanti di ayatnya itu ada kata-kata waqulu qaulam ma'rufa. Berkatalah kepada mereka yang ada dengan perkataan yang baik. Jadi kan dalam peribahasa Sunda, hade goreng ku bahasa, hade goreng ku bahasa. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita ucapkan yang tidak menyinggung perasaan. Aduh maafnya hapunten, seharusnya nggak ada gitu. Jangan langsung togmo ngomong, kamu mah udah nggak dapat jatah, ngapain hadir di pembagian waris. Nah jangan gitu. Istilahnya mah kaulam ma'rufa, yang secara uruf, secara adat gimana sih ngomong yang baik teh. Nah, tentu uruf di sini adat masing-masing beda. Kalau dalam bahasa orang adat orang Sumatera beda jeung orang Sunda. Orang Sunda mah yang saya pahami adat bahasa nate bahasa perasaan, lebih mengutamakan perasaan, tidak langsung to the point, togmol. Contohnya mau minjem uang ge kan orang Sunda mah bahasana teh make bahasa perasaan. Salaresna mah abdi teh bade kamari ka dieu teh cenah. Pada rek nginjem duit teh. Kalau adat lain mah mungkin togmol pinjem duit lah segini saya ada perlu. Itu orang lain biasanya kan, bahasa daerah lain mah mungkin di Sumatera ya, di Sumatera Utara mah ada karena dengan bahasanya tegas, saklek, tanpa basa-basi, pinjam uang lah. Tapi orang Sunda mah make bahasana teh perasaan heula. Salaresna mah bade kamari abdi teh ti kami hapunten manawi Pak Haji aya. Gitu ya. Jadi diutamain menurut urfnya masing-masing. Baiknya secara adat orang Sunda mah sigana ngomong nu hade teh bicara yang baik teh kayak gitu dulu. Malah pagedang lo ka mana dulu gitu. Enggak to the point. Nah, itu mah kebaikan secara urf. Tapi kalau Quran menyebutkan ma'ruf, berarti jangankan di pandangan Allah, secara urf pun, secara norma itu sudah baik ya, yang baik menurut etika norma. Kadang setiap baik yang dianggap baik oleh adat istiadat belum tentu juga baik menurut adat yang lain. Kalau menurut Allah bisa saja kalau ini sudah baik maka secara adat istiadat pun baik. Tapi kalau secara adat lokal setempat beda-beda dengan adat tempat lain. Contohnya pengalaman saya di Timur Tengah, di Mesir, ke masjid pakai sarung teh kan baik menurut adat kita, mas sopan. Pakai koko, pakai batik, atasannya bawahannya sarung, komo BHS manu mahal, wah nges baik eta teh ka masjid. Tapi menurut adat orang Timur Tengah mah aib ke masjid pakai sarung teh. Karena kebiasaan di sana, maaf, orang yang pakai sarung teh orang yang punya hadas besar belum bersuci. Jadi dianggaplah abdi teh ka masjid masih gadah kudu junub heula cenah bukan mandi. Aib keda ya am cenah. Aib Anda cenah ke masjid dalam keadaan punya hadas besar. Hadas besar naon syukur eta cenah bisa sarung teh. Ternyata kebiasaan orang sana mah orang yang punya hadas besar belum mandi besar
hoream ke mandinang ke heula disasarung we heula gitu tah. Orang ditu. Padahal di sini makan di sarung teh sudah sopan baik. Ke masjid mah kok mau disarung daripada pakai jeans belelnya. Itu ternyata beda adat, beda tempat, beda adat. Yang kita sebut anggap baik di sana. Adat baik menurut orang Arab mah sopan memegang dagu orang teh. Kalau bicara kepada syekh, kepada orang tua, da bari dipegang jenggotna teh. Kan menurut adat kita mah teh sopan. Ke orang tua ngobrol coba sambil dipegang dagunya. Orang sana mah cenah sopan baik eta teh. Beda-beda ternyata adat. Terus katanya di mana, di Eropa, di Amerika. Kalau maaf buang angin di tempat umum biasa we cenah berat bro teh. Pan di urang mah dianggap gak sopan. Tapi kalau bersendawa cenah turap eta enggak sopan cenah tuh di ditu mah tuh. Beda-beda kan adat itu. Jadi yang dianggap baik menurut adat di kita belum tentu baik. Tapi kalau Al-Qur'an sudah menyebut baik, ma'ruf, berarti baik secara Al-Quran, secara agama, insya Allah secara adat pun di mana itu baik. Nah, lawan kata baik di sini nanti ada jelek, kejelekan nukuma, perbuatan sayyi'ah ini dosa-dosa yang ya melanggar etika lah, kejelekan-kejelekan yang mungkin dosa-dosa orang teh berupa kejelekan yang di mata umum juga jelek. Menurut versi kita pun sebetulnya jelek, tapi kadang sadar ataupun tidak sadar kita mengerjakan kejelekan tersebut, maka itu kategorinya dosa-dosa kita sayyi'ah. Yang kedua khoti'ah. Quran menyebut dosa kita itu dengan istilah khoti'atun. Khoti'ah itu dari kata khoto'a, arti aslinya masalah, kesalahan, atau ada juga yang mengartikan kesilapan, khilaf, kelalaian. Berarti ini mah dosa-dosa yang kita kerjakan bisa dengan sadar ataupun tanpa, di luar kontrol, tanpa kesadaran kita mengerjakan. Itu disebutnya khoti'ah ya. Dosa-dosa orang yang tidak disengaja, tidak disadari kita kerjakan, kayak menggunjing, menggosip, kadang di luar kontrol kita, kelepasan, keceplosan, kadang ngatain orang, ngomongin orang lain, itu mungkin tanpa sadarnya. Aya oge memang dengan sadar, lak-lak dasar, memarahi, ngomel-ngomel, nyarekan jelema, tapi kalaupun di luar kontrol kita tanpa kesadaran, itu kategorinya dosa-dosa khoti'ah. Melihat sesuatu yang memang kata agama sebetulnya tidak boleh dilihat, aurat dan sebagainya, mendengar perkataan yang sebetulnya tidak usah kita dengar, itu kategori khoti'ah biasanya. Selanjutnya istilah dosa di dalam Al-Quran itu digunakan dengan istilah zanbun. Imam Fuad al-Baqi al-Masri itu merangkum kata zanbun di sini, katanya kurang lebih berapa kali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 151 kata zanbun dengan varian bentuk perubahannya. Aslinya zanbun itu bermakna ekor, buntut. Dalam bahasa Arab itu zanbun itu ekor, bagian belakang dari tubuh binatang, buntutna muncul orang Sunda. Kenapa istilah dosa digunakan Al-Quran dengan menggunakan kata zanbun yang secara bahasa ekor atau buntut? Karena zanbun ini adalah katanya perbuatan dosa yang ujung ada konsekuensinya, ya buntutna di belakang itu akan ada konsekuensi ataupun dampak lah yang diakibatkan dari perbuatan dosa zanbun. Az-zanbun, zanaba yaznabu, ini aslinya adalah ekor atau buntut. Contoh di dalam Al-Quran ada liyaghfirolakallahu ma taqaddama min zanbik. Zanbun itu dosa-dosa yang sudah kita kerjakan bahkan di belakang yang dahulu, itu sering kita lakukan perbuatan dosa baheula mungkin ya. Itu juga bisa zanbun, atau perbuatan dosanya ini yang sifatnya
ada dampak konsekuensi setelah kita mengerjakannya. Contohnya perbuatan dosa nate seperti membunuh, maka ada dampak dari perbuatan dosa membunuh itu, keluarga yang dibunuh jadi kehilangan salah satu anggota keluarganya, dampak nate jadi sedih dan mungkin marah. Juga dampak kepada si pembunuhnya juga aya perasaan ya bersalah ataupun kaduhung, menyesal. Juga ada konsekuensi nanti harus dibalas dengan kisos kan. Teu cukup eta mah ku tobat hungkul, ku pangajian ge maruragan deui dosa membunuh, tidak. Kan sering kita tadi disebutkan semoga dengan langkah kita ke masjid bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa membunuh mah teu cukup ku rajin ka pangajian hungkul, harus ada konsekuensi secara aturan Islam. Al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni, mata dengan mata balas dengan telinga dengan telinga, yang disebut dengan istilah kisos ya. Kita menghilangkan mata orang lain gantian ku mata deui, wal udhunu bil udhuni wal anfu bil anfi, hidung dengan hidung, telinga dengan nyawa, dibalas nyawa lagi ya. Meskipun di kita tidak diterapkan memang hukum kisos ini, kalau di Arab Saudi ya diterapkannya kisos, kemudian hukum potong tangan. Nah, mencuri juga itu perbuatan dosa yang kategorinya zanbun ya, yang ada dampak efek ka tukangna ka belakang. Karena sesuai dengan namanya sendiri, zanbun itu arti aslinya ekor. Selanjutnya istilah Quran menggunakan kata ismun untuk dosa teh. Alif, sa, mim, sa ya, sa yang setelah abata, sa. Kata para guru ngaji mah harus melafalkannya teh, lidah kita teh di ujung gigi bagian atas. Sa, sa. Da urang mah kadang hese, komo abdi mah orang Sunda. Sin dan sa teh gak ada bedanya. Terbukti waktu membaca surat At-Takasur, summa harusnya masa kayak ada juga saufa, sin dasar wawe, summa kala saufa tak lamun, summa summa harusnya mah summa. Jadi kayak gak ada bedanya saya mah antara sa dan sin, summa dan saufa. Harusnya mah kalau orang guru makhraj huruf dah juga usah diiki ini api ya, harus benar. Sa sama sa, sin ada sod, karena memang mempengaruhi makna. Ismun pakai sa dan ismun pakai sin, tebih namina teh beda artinya. Kalau pakai sin ismun itu nama ya, sebuah nama ismun. Tapi kalau kusa ismun itu secara bahasa sama yasimu, dosa juga sama, kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran, bisa dengan tanpa sadar ataupun di luar kesadaran. Kata ismun ini yang mana juga secara sosial dampaknya juga, atau dosa-dosa kepada sosial. Contoh penggunaan ismun ini uridu an apa ini uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar ya. Ini salah satu contoh penggunaan kata ismun dalam Quran, sebuah dosa yang sama juga tingkat kesalahannya itu biasanya dosa kesalahan sosial ya. Contoh-contohnya apanya itu dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hubungan sosial secara etis, secara moral ya sama tadi kayak membunuh ataupun juga mencuri, berkhianat. Nah ini menipu, itu kategori dosa ismun. Selanjutnya dalam banyaklah contoh lainnya dalam Al-Quran, penggunaan istilah dosa itu ada fiskun, huruf-hurufnya fa, sin, kof. Pelakunya nanti disebutnya fasik.
Orang fasik, fa-nya ditambahin alif nanti di depan fa. Fasik itu pelakunya, orangnya. Perbuatannya disebutnya fisq. Fiskun itu secara bahasa menyimpang, keluar, melenceng. Dalam bahasa Arab ada kata unik untuk binatang pengerat, tikus, juga disebut fuasik. Fa, wawu, sin, kof. Cuman ini mah ada tambahan wawu setelah fa-nya. Fuasik itu tikus di kamus mah. Kenapa tikus disebut fuasik? Satu akar kata dengan kata fiskun tadi, menyimpang, keluar dari aturan, dari jalur. Sebab perilaku tikus mah memang menyimpang dari aturan. Sudah jelas pintu teh besar terbuka, idap tikus mah bikin lubang lagi di pinggirna tuh. Nyendei liang mahiwalnya, menyimpang, nyeleweng. Padahal sudah ada tempat keluar masuk teh berupa pintu. Gede duit, tapi lihat perilaku tikus mah bikin lubang nanti nggak jauh-jauh, di mana, di pinggir pintu. Pan geus aya eta panto, ngapain repot-repot bikin lagi lubang di pinggir pintu? Karena memang perilaku tikus mah gitu katanya, menyimpang. Kalau makanan yang dimakan tikus ini udah diambil teh sebagian diacak, nggak dihabisin. Di warung-warung kemasan makanan-makanan tertentu yang dikemas di bungkusan dan dipapai atau di bolongan nanti kan si penjual nanti, si pemilik warung tuh jengke habisin atuh satu kali gitu, beak cenah geus bikin di bolongan ini. Nah, kayak gitulah, memang menyimpang perilaku berit tikus. Makanya disebut dalam bahasa Arab fuasik, tikus ini. Dari kata fiskun tadi. Jadi kalau Quran menyebut istilah perbuatan dosa dengan kata fiskun, orangnya fasik, ini perbuatan dosa kita yang menyimpang dari aturan agama, dari aturan Allah. Sudah Allah berikan ketetapan, aturan begini, kita bikin aturan baru menyimpang, itu disebutnya orang fasik ya. Fisk, orang fasik mah karakternya memang bikin aturan baru lah, keluar menyimpang dari aturan yang Allah berikan, Allah tetapkan. Yang selanjutnya istilah dosa dalam Al-Quran ini sering kita temukan adalah maksiat. Maksiat sudah jadi bahasa Indonesia ya, maksiatun. Maksiat ini dari kata aso, itu ain, sod, dan pakai alif maksuroh. Cek orang-orang pesantren mah dulu di Kobong alif bingkeng. Alif bingkeng teh alif yang tidak lurus, bingkeng teh bengkok. Karena penulisan huruf alif itu tidak selamanya tegak lurus. Ada yang seperti huruf ya melingkar gitu tapi tanpa titik. Kalau iya mah ada titik dua di bawahnya. Ini ada di Quran, kita temukan seperti huruf ya tapi tidak ada titik di bawahnya. Itu tuh sebetulnya alif, bukan ya. Contoh katanya dalam penulisan Musa, Isa alaihi wassalam, itu aso, kodo, wa kodo rabbuka Allah. Nah di surat Al-Isra itu di depan dodnya bukan ekor dod, itu teh yang melingkar, itu teh alif maksuroh. Kata di pesantren di Kobong mah dulu saya disebutnya alif bingkeng. Alif yang bengkok. Alif bingkeng. Aso ya. Aso ya'si itu yang sering dalam terjemahan kita maksiat, perilaku membangkang, menentang. Secara bahasa artinya itu menantang, membangkang. Kalau tadi mah hanya menyimpang saja, mungkin perlakuan atau khotiah mah dosa-dosa kita teh karena kelalaian, kehilafan, tanpa sadar melakukannya. Ini mah dengan terang-terangannya menentang, aso mah. Itu seperti kasusnya Fir'aun ya, laknatullah alaih, dia dengan terang-terangan menentang. Fama rabbukum, kata Fir'aun kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, siapa Tuhan kalian berdua teh? Mana, dan nggak ada Tuhan lagi. Ana rabbukumul a'la, sayalah justru Tuhan yang paling tinggi di antara Tuhan. Itu mah menentang jelas-jelas. Dia
menggunakan kata aso. Nanti dalam Al-Quran surat Yunus ketika menyebut Fir'aun, perilaku Fir'aun tersebut ketika sudah ditenggelamkan di Laut Merah dan dia ngap-ngapan, ngap-ngapan waktu kalalap di dasar Laut Merah, dia berkata kan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi alladzi amanat bihi Banu Israil. Aku beriman sekarang kepada Tuhan yang diibadahi Bani Israel, Tuhan yang disembah Musa dan kata Quran, kata Allah, al-an wa qad asaita min qablu. Surat Yunus ayat 100-an lah. Kata Allah, baru sekarang kamu bilang beriman, wa qad asaita min qablu, kemana aja lu kemarin-kemarin asaita. Di situ menggunakan kata asaita. Sebelumnya kamu membangkang kepadaku dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, jadi Fir'aun itu perilakunya disebut asa, maksiyah itu. Wa qad asaita min qablu, kata Allah. Sebelumnya kamu menentang kepadaku. Ayeuna kakara beriman pas tenggelam di Laut Merah. Itu teh baru ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun teh sudah sadar, belum ditenggelamkan di neraka ya Pak Haji. Ngeseripuh sudah terasa repot. Karena kata para ilmuwan, para ahli sains, kalau kita tenggelam di laut dengan kadar garamnya yang tinggi mah lebih sesak katanya. Beda dengan tenggelam di dalam air tawar ge memang eungap. Jangan dicoba. Nyobaan arek tilalap di sungai mah cenah da teu saripuh di laut, sama saja tenggelam. Cuman kalau tenggelamnya di air yang banyak unsur kadar garamnya di air laut itu pasti lebih repot. Napas kita nanti. Coba saja kita menyelam di laut tanpa bantuan apapun, dengan menyelam di empang, di kolam renang, itu akan terasa lebih cepat capek, eungap dina cai nu loba uyahan. Tapi ikan mah tidaknya hebat, luar biasa. Ikan pedak mah justru hari rupe di laut ya. Nah, jadi aso ya sih. Kembali lagi kepada istilah-istilah dosa selanjutnya dalam Al-Quran, az-zulmu, zolim ya. Sering ini mah sudah jadi bahasa Indonesia, berbuat kezaliman sana. Zulmun itu ya perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan kadang di luar kontrol kita juga, samanya disebutnya kedoliman cina. Kalau kita berbuat zolim kepada manusia, atau dolim itu bisa juga kepada diri sendiri kan, kepada diri sendiri. Nanti di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 kartu ya, surat 39, surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, di situ Allah menggunakan kata asrafu ala anfusihim. Katakanlah hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berbuat zolim kepada diri kalian ya. Berbuat zolimnya teh dengan melampaui batas kepada diri-diri kita ya. Jadi bisa saja berbuat zolim itu bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri pun kita melakukan kezoliman itu. Contohnya ya berbuat zolim terhadap diri sendiri mah hak tubuh misalkan yang seharusnya istirahat dipakai begadang yang tidak ada manfaatnya, nu teu aya gunana, itu berarti menzolimi diri kita sendiri, tubuh kita sendiri ya. Biasanya disebutnya juga mendolimi diri sendiri. Komo kanu yang lain. Az-zulmun mah seringlah, nanti banyak contoh-contohnya. Selanjutnya junahun, istilah perbuatan kesalahan atau dosa. Quran menyebutnya juga junah. Tapi kata para ahli bahasa, kalau junah ini merupakan salah satu lafaz dalam Al-Quran yang mengandung makna dosa juga, tapi dosanya teh yang tidak terlalu parah gitu, hanya miring sedikit. Kalau bangunan setelah kita bikin ternyata tidak tegak,
kal kadengdek ieu saung itu ambruk mah hanya miring sedikit, tidak sampai ambruk, tidak sampai parah. Junah artinya aslinya cenderung aslinya mah ya. Atau juga bisa junah itu kesombongan, dosa yang didasari dengan rasa sombong. Contohnya di Quran penggunaan junah itu di surat Al-Isra yang tentang kita harus merendahkan jana junah kita. Sayap si asli artinya namanya junah teh. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu, kata Al-Quran, kepada kita waktu kita ngomong dengan orang tua. Rendahkan sayapmu. Nah, ada bimawuh jangan Ustaz, maksudnya rendahkan sayapmu, egomu, rendahkan ego. Ketika kamu berbicara dengan orang tua, meskipun kamu wahai anak sudah sukses berpangkat jenderal bintang 3, bintang 7, ai bapana kopral keneh, tetep we kudu ngomong teh rendahkan. Wahfid lahuma janahadzulli. Setinggi apapun pangkat dunia yang kau sandang, yang kau miliki, berbicara dengan bapak kita, ibu kita, meskipun mereka tidak berpendidikan tinggi, rendahin egomu. Besok ayah kadang anak yang merasa geus jeneng aing mah yo sukses bang. Atuh Pak, ulah ngomong teh sakarepmu, itu jangan ya. Ada beberapa orang yang karena sudah merasa sukses secara duniawi, itu omongannya itu merasa tinggi, berdebat bahkan. Bukan gitu Pak, salah. Ya memang salah, bisa saja bapak kita teh pendapatnya salah dan pendapat kita yang benar, tapi tetap agama menyuruh kita teh merendah. Jangan memaksakan ego. Udah cok abi ge pak itu udah bapak sih nggak bisa dibilangin, tah sok ayen gitu. Masih nggak bisa dibilangin. Sok aya tah anak-anak yang kepada orang tua seperti itu. Quran mah menyuruh wahfid lahuma janahadzulli. Rendahkan sayapmu. Kan sayap teh simbol dengan kegagahan, burung Garuda gini kan sayapna teh kieu, dalam kieu mah teu gagah. Ngapebe naon melebar, terbuka, simbol dengan gagah, angkuh gitu dah. Jadi di hadapan orang tua mah segagah apapun kita, ulah angkuh lah, ulah itu. Wahfid lahuma janahadzulli. Junah, janah itu sayap artinya. Atau yang condong tadi, junah. Contohnya juga dalam Al-Quran, fala junaha alaihin, tentang sholat qasar ketika kita bepergian di muka bumi ini. Allah perintahkan mengqasar sholat. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsiru minas sholat. Surat An-Nisa ayat berapa itu tadi hilap itu. Fala junaha alaikum, tidak mengapa, tidak menjadi dosa kalian meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat gara-gara kalian sedang traveling, bepergian ya. Fala junaha an taqsiru minas, tidak menjadi dosa. Junah itu dosa, tapi dosanya yang di sini mah disebutnya menurut Encyclopedia Al-Quran karangan Profesor Quraisy Shihab, kata junah ini digunakan dalam konteks berpasangan atau terdapat 2 pilihan. Dosa nate kata junah teh konteksnya 2 pilihan badai ini. Kayak tadi sholat, qasar sholat, mau mengqasar monggo, mau diitmam lengkap monggo, boleh. Ketika kita sedang dalam bepergian, pas di rest area mendapati orang-orang sedang berjamaah sholat zuhurnya diitmam lengkap 4 rakaat, tidak diqasar, ya monggo kita bermakmum kepada mereka, berarti harus ikut lengkap 4 rakaat. Tapi mau mengqasar, misalnya bikin saf di belakang, kita mah mau mengqasar cenah, enggak mengitmam kepada mereka, enggak memakmum kepada mereka yang 4 rakaat. Jadi ada 2 pilihan biasanya junah. Maka kata junah itu, kata Profesor Quraisy Shihab dalam Encyclopedia Al-Quran disebutkan, kata junah ini itu biasanya identik dengan berpasangan ya. Terdapat 2 pilihan, di dalamnya kita pilih salah satu. Junah juga berarti penyimpangan dari kebenaran.
juga bermakna dosa, bahkan semua dosa juga bisa dikatakan katanya junah. Terakhir bisa ada sih banyak sebenarnya kayak fahisha dan ini jurmun yang paling banyak juga digunakan dalam Al-Quran. Pelakunya nanti disebut mujrim, mujrimun, perbuatannya jurmun, orangnya mujrim. Dari kata dasar akar kata jarima yajrimu jarimatan. Saya teringat dulu tahun berapa Pak, ada pelaku pengedar narkoba perempuan namanya Jarimah, Jarima. Eta mah nikah cocok kebeneran. Perilaku dan ngaran orang nate menisa cocok. Jarima teh bahasa Arab secara artinya ya perbuatan jahat, perbuatan dosa. Jadi jangan menamai anak perempuan kita dengan Neng Jarimanya. Jarima yajrimu jarimatan. Nah, itu pelaku kejahatannya nanti orangnya mujrimun. Ini mah adalah kata jurmun digunakan sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran, yang menggambarkan para pendosa, pelaku dosa dan jenis-jenis dosa. Kata jurmun juga digunakan untuk menjelaskan ancaman atau siksaan yang akan diterima. Jurmun ini mah merupakan sinonim dari zanbun. Jadi dosa nate hampir sama dengan zanbun lah. Kriteria kategori level dosa nate sama dengan zanbun, dosa-dosa yang berat, dosa-dosa besar, itu disebutnya pelakunya mujrimun. Dari sekian banyak istilah-istilah dosa di Al-Quran, nu mana ta urang nu paling sering lakukan? Khotiatun, sayyiatun, zulmun, zanbun, jarmun, jurmun, wallahu alam. Hanya kita dan Allah yang tahu ya. Kalau kita sudah mengetahui klasifikasi jenis-jenis dosa di dalam Al-Quran dan definisi-definisinya, berarti kita bisa lebih hati-hati mana yang termasuk dosa besar, dosa kecil. Meskipun ada yang tidak setuju dengan penamaan dosa besar, dosa kecil katanya. Dosa mah dosa, tetaplah. Nggak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Kenapa? Karena dosa kecil juga kalau rutin dikerjain ya jadi banyak. Tuh jadi dosa gede. Dan dosa besar pun insya Allah kalau kita nyetekun, taubat, menyesal, tidak mengulangi lagi, bakal diampuni, dihilangkan, dihapuskan bahkan. Pernah saya bahaskan, untuk dosa ini Allah mengampuninya dengan dua istilah kata di dalam Al-Quran, ada gofurun, ada afuun. Kita sering bicara istighfar atau istighfar, kita beristighfar memohon ampun. Gofaro yaghfiru artinya memohon ampun, istighfar memohon ampun dari kata gofaro. Arti gofaro aslinya mah bahkan bukan mengampuni, sih dalam kamus bahasa Arab mah menutupi. Jadi kalau dosa-dosa kita dengan istighfar saja dan Allah ampuni, itu baru hanya sekedar ditutupi, dosa kitanya masih ada, cuman gak kelihatan oleh Allah, ditutupi aib-aib kita, dosa-dosa. Punten bukan jorok ya, banyak aja barek mam sakedeung deui nya ngomongin kotoran ayam ti kotok tahu. Zaman dulu mah ada istilah ti kotok di lebuan. Kalau ada kotoran ayam di lantai, untuk tindakan yang cepat sementara di lebuan we cenanya, ditutup dengan debu abu dari pembakaran lebu teh. Nggak kelihatan kan, nggak tercium aroma bauna, cukup sebetulnya, tapi sifatnya sementara. Kalau ketika nanti hilang mah debunya aya deui. Yang bagusnya makan kotoran ayam di lantai teh dipel, dibersihkan. Nah itu mah afun Jadi dosa-dosa kita teh ada hanya sebatas ditutup saja oleh Allah, tapi dalam catatan dosa mah di Lauhul Mahfuz, di kitab-kitab nanti kita itu kan disodorkan catatan. Ta Muhammad Nur aya dosa kamu teh ini cuman Allah tutup we. Tapi ada yang orang-orang yang Allah kehendaki bukan hanya ditutup, dosa-dosa kitanya itu dihapuskan permanen, di delete nate. Nggak ada nyangsang di recycle bin di komputer kan. Kalau kita file-file yang sudah di delete
masih ada di folder recycle bin. Kalau tidak di empty mah tidak dibersihin aya keneh teh. Dosa-dosa kita mudah-mudahan oleh Allah teh bukan hanya ditutupi tapi dihapus. Afun itu al-afu itu al-mahwu, dihapus. Asli kata afun itu jejak langkah dina padang pasir ketika tertiup angin kan hilang benar-benar sirna, kahapus. Makanya setiap penghujung Ramadan kenapa doa yang kita panjatkan itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak faghfirli, di situ mah fa'fu anni. Yang luar biasa lagi ketika kita memohonkan ampunan dosa kepada orang yang meninggal dunia dalam sholat jenazah, dua nana dipakai tama. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Ada igfir lahu dan wa'fu anhu. Ya Allah, tutupi dosa-dosa dia dan hapuskan dosa. Luar biasa kita tetap mendoakan orang yang meninggal dunia. Redaksi kata dalam sholat jenazah itu Allahumma gfir lahu wa'fu anhu. Dua nana kita memohon kepada Allah, tutupi dosa-dosa si fulan ini, si mayit ini, bisi ayah aib-aib yang ininya, tutupi itu. Bahkan lebih hebatnya lagi, hampuni. Dosa-dosa kita teh mudah-mudahan ada yang memang dihapus secara otomatis dengan pengajian seperti ini, dosa-dosa khotiah mungkinnya, atau kalaupun dosa-dosanya kelas berat ini mah harus taubat khusus mungkinnya, memohon ampun kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama yang bersangkutan dulu kita tak datangi minta maaf. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang dipaparkan tadi, banyak kekurangannya sih semoga bisa dikoreksi, diluruskan lagi di kemudian hari, dan kita lebih introspeksi diri dari perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, salah-salah kita kepada anggota keluarga, kepada tetangga, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni, memaafkan semua dosa-dosa kita yang disadari ataupun amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada'lana fi yaumina hadza dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan pisahkan kami dalam pertemuan ini dalam keadaan berdosa kecuali Engkau mengampuninya. Wala mayitan illa rahimta. Jika ada yang sudah wafat di antara kami kecuali Engkau merahmatinya, mengampuninya, dan menempatkan di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Jika ada yang sakit-sakit di antara kami, semoga Engkau sembuhkan penyakitnya menjadi kifarat bagi dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Jika ada rencana-rencana kami, putra-putri kami dalam berikhtiar menggapai usaha-usahanya, kecuali Engkau kabulkan dan mudahkan, lancarkan, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.